Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa bersama. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ini untuk kehadiran hari ini bagaimana? Ada yang tidak masuk? Lengkap, Pak. Lengkap semua ya? Lengkap. Alhamdulillah. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Keluar lah, katanya sehat tuh berarti harusnya. Wah, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Sudah membaca bahan ajar dan LKPD yang Bapak bagikan? Sudah ya? Sudah. Jadi kemarin sudah Bapak kirimkan lewat WA group, Anda sudah membukanya, kemudian Anda juga sudah membacanya, sehingga untuk kegiatan pelajaran hari ini sudah siap ya? Siap? Ya. Oke. Sebelum kegiatan hari ini, Anda sudah mengikuti pelajaran sebelumnya. Materinya apa? Perencanaan tata ruang, Pak. Perencanaan dan tata ruang wilayah. Ada tata ruang wilayah nasional, ada tata ruang wilayah provinsi, ada tata ruang wilayah kabupaten atau kota. Hari ini kita akan membahas pola dan struktur keuangan desa. Kira-kira kaitannya apa untuk pembangunan? Nah, yang kita bahas hari ini itu berkaitan dengan lingkup yang lebih kecil, yaitu desa. Kompetensi dasar di situ ada 3.2 menganalisis struktur keuangan desa dan kota, interaksi desa dan kota serta kaitannya dengan usaha pemerataan pembangunan. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama menjelaskan pengertian desa. Kemudian untuk kompetensi dasar yang 4.2 di situ tentang keterampilannya, Anda nanti dituntut secara berkelompok untuk membuat makalah tentang pemanfaatan potensi desa untuk menunjang pembangunan di wilayah desa tempat tinggal peserta didik yang dilengkapi peta wilayah administrasi desa. Yang pertama, setelah siswa membaca bahan ajar dan mengamati slide PowerPoint tentang pengertian desa, siswa mampu menjelaskan pengertian desa. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan unsur dan potensi desa. Masa depan tergantung pada apa yang kita lakukan sekarang. Nah, para siswa, Anda perhatikan untuk materinya. Yang pertama tentang pengertian desa. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, unsur-unsur desa ada 3 poin utama di situ. Yang pertama adalah daerah, kemudian penduduk adalah kepadatan pertambahan jumlah manusia. Yang ketiga, unsur berikutnya adalah tata kehidupan, adalah pola tata pergaulan dan ikatan-ikatan pergaulan. Potensi desa. Pertama adalah potensi fisik. Kemudian potensi non fisik berupa masyarakat dengan corak dan interaksinya. Lanjut, untuk klasifikasi desa, ada desa swadaya, ada desa swakarya, ada desa swasembada. Pola permukiman penduduk secara umum dibagi menjadi 3. Ini salah satu contohnya. Di situ ada pola memanjang jalan, ada pola memanjang sungai, ada pola memanjang pantai. Kalau di wilayah kita yang mana kira-kira? Jalan. Memanjang jalan. Dimensi pembentuk indeks desa membangun. Ada 3, ada ekonomi,
ada sosial, ada lingkungan. Perhatikan kutipan berita berikut. Bupati Kayong Utara, Citra Duani, mewakili Desa Sutra, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalbar, menerima penghargaan dari Kementerian Desa sebagai desa terbaik. Kategori Indeks Desa Membangun. Bandingkan Desa Sutra yang berhasil memanfaatkan potensi desanya sehingga menjadi desa maju dengan desa Anda. Sekarang Bapak mau melihat Anda bagaimana menggali pertanyaan mendasar tentang pemanfaatan potensi desa dari materi yang sudah Bapak sampaikan tadi. Ada yang berani untuk menyampaikan pendapatnya? Silakan. Oke, ladies first ya. Perempuan dulu, silakan. Berdiri. Biar semangat. Pak, bagaimana Ya. cara agar desa kita maju? Bagaimana cara agar desa kita maju? Luar biasa. Silakan. Ada lagi yang berani? Ya, Silakan. Pak, saya ingin bertanya, kapan desa kita bisa maju? Kapan desa kita bisa maju? Pertanyaannya bagus juga. Ulang. Untuk melengkapi pertanyaan mendasar dari teman-teman kalian, tahapan yang akan Anda lakukan pada kegiatan berikutnya, yang pertama penelitian, menggali sumber informasi dari buku, dari bahan ajar yang Bapak sudah kirimkan lewat WA Group, kemudian juga referensi dari internet, itu linknya juga sudah Bapak berikan. Kemudian untuk kegiatan penemuan di situ merencanakan langkah-langkah pembuatan makalah dengan tema pemanfaatan potensi desa untuk pembangunan. Lakukan penyelidikan sedalam-dalamnya dengan mempertajam kemampuan literasi. Kemudian ikuti langkah-langkah dalam LKPD yang sudah Anda terima. Kemudian yang terakhir, konsultasikan kepada guru jika Anda menghadapi kesulitan. Pak, yang ini gimana maksudnya, Pak? Jadi untuk langkah-langkah penyusunan makalah itu sistematikanya ada ya. Ada judul, abstrak, daftar isi, dari link yang Bapak berikan, jadi masukkan di daftar pustaka. Kalau ambilnya dari buku, masukkan juga di sini. Ya? Ya. Ya, waktu diskusi sudah selesai, kita masuk pada sesi komunikasi. Jadi silakan yang sudah merasa siap kelompoknya untuk mempresentasikan hasilnya. Kalau memang belum sempurna, nanti disempurnakan dan pengumpulannya dilakukan di pertemuan berikutnya. Nah ini siapa yang sudah merasa siap untuk menyampaikan presentasinya? Silakan tunjukkan. Oke, silakan. Terima kasih. Maju ke depan saja ya. Untuk mulai berperan. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan saya dari perwakilan kelompok 1 yang beranggotakan 2 orang dengan Stephen Dim. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi saya dengan Stephen Dim mengenai pemanfaatan potensi desa untuk pembangunan desa di Batang Selatan. B. Rumusan masalah. Rumusan masalah dari makalah pemanfaatan potensi desa untuk pembangunan desa Batang Selatan ini membahas yang pertama, potensi fisik desa Batang Selatan dan pemanfaatannya. Yang kedua, potensi non fisik desa Batang Selatan dan pemanfaatannya. C. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama, dapat memahami potensi desa di Teluk Batang Selatan. Yang kedua, dapat menganalisis pemanfaatan potensi desa di desa Batang Selatan. Yang ketiga, dapat menyusun rencana atau strategi untuk memanfaatkan secara optimal potensi desa untuk pembangunan desa Batang Selatan.
Bab kedua yaitu pembahasan. A. Pemanfaatan potensi fisik di desa Batang Selatan. Yang kedua, tanah. Tanah didominasi dengan jenis tanah aluvial dengan tingkat kesuburan yang rendah. Pemanfaatan tanah untuk perkebunan karet cenderung berkurang karena harga karet yang terus menurun. Bab 3, penutup. A. Kesimpulannya, Desa Batang Selatan masih memiliki banyak potensi desa yang belum dimanfaatkan secara optimal. Tidak hanya pemerintahan desa yang bertanggung jawab dalam membangun desa, tetapi semua masyarakat juga harus ikut berpartisipasi dalam pemanfaatan desa. Ya, para siswa, tadi sudah ada perwakilan dari satu kelompok. Itu sudah menyampaikan hasil penyelidikan mereka sudah berbentuk makalah meskipun belum sempurna, ya. Jadi berikutnya, adakah yang mau menanggapi tentang makalah yang disampaikan? Silakan. Kata pengantarnya belum ada. Kata pengantarnya belum ada. Oke, ya, kata pengantarnya belum ada. Ada lagi? Silakan. Daftar isi belum dilengkapi. Daftar isi belum dilengkapi. Oke, ada lagi? Ya, Ya. waktu penyelidikannya belum dicantumkan. Oke, waktu penyelidikannya belum dicantumkan. Luar biasa untuk kita semua. Tepuk tangan. Sampailah kita pada tahap untuk menarik kesimpulan. Jadi apa yang sudah kita pelajari pada kesempatan kegiatan ini kita tarik kesimpulan, dan adakah dari siswa yang berani untuk menyampaikan pendapatnya tentang kesimpulan pada hari ini? Ya. Potensi desa adalah hal yang penting untuk pembangunan desa. Potensi desa adalah suatu hal yang penting untuk pembangunan desa. Kemudian Bapak melengkapi saja. Siapa yang harus bertanggung jawab untuk membangun desa? Kita semua, termasuk unsur pemerintah. Makanya dari sekarang Anda mempelajari benar tentang potensi desa Anda, kemudian tentang pemanfaatannya, dan ke depan Anda bisa membantu untuk membangun desa. Ya siswa semuanya, kita masuk pada tahapan kegiatan evaluasi ya. Ini Bapak bagikan kegiatan evaluasinya ada 5 soal saja. Dikerjakan dengan jujur ya, nggak boleh nyontek, nggak boleh kerja sama. Karena ini kegiatan evaluasi mandiri. Evaluasinya ya. Oke, saya ambil kembali ya. Oke, siswa semuanya. Jadi berakhirlah untuk kegiatan pelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, jangan lupa Anda belajar tentang materi struktur dan pola keuangan kota. Kita sudah membahas desa, pertemuan berikutnya kita akan membahas kota. Untuk penugasan, jangan lupa untuk yang makalahnya belum selesai, nanti di rumah diselesaikan, kemudian batas waktu pengumpulannya adalah pertemuan berikutnya ya. Dan jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, terus cuci tangan. Sebelum kita tutup untuk kegiatan pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa bersama. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Di dalam hati, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.